Selamat sore, Bapak Ibu. Apakah mendengar suara saya dengan jelas? Dengar Pak. Ya, dengar. Baik, Bapak Ibu. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir tepat waktu sambil menunggu yang lainnya bergabung. Saya Handian sebagai admin dari Rumah Skopus akan membagikan beberapa informasi sebelum webinar sharing session sore hari ini dimulai. Dalam webinar sharing session, kita akan berdiskusi tentang semua permasalahan dalam menulis paper, mulai dari menentukan judul sampai dengan persiapan submit. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan dalam kelas online dan game, juga bisa berdiskusi bersama-sama di sini. Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada trainer dari Rumah Scopus dengan cara menuliskan pertanyaannya langsung di chat Zoom atau bisa langsung open mic untuk bertanya. Selanjutnya untuk webinar sore hari ini seperti biasa akan kami rekam dan akan kami bagikan rekamannya mulai besok pagi melalui grup WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di akhir webinar juga akan diinfokan mengenai pendaftaran kelas online dan jadwal camp di bulan Februari dan Maret. Selanjutnya hari ini akan ada Mas Hafid dan Mbak Aulia. Apakah sudah join sama kami? Sudah, Mas Andian? Baik, Mas Hafid, Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai untuk diskusi dan tanya jawab pada sore hari ini pada Mas Hafid dan Mbak Aulia. Eh, Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Andian. Jika Bapak Ibu ada keresahan atau pertanyaan, bisa open mic ataupun angkat tangan, atau bisa menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Recording in progress. Ya, halo. eh Sore, Pak. Iya, Bapak. Ya, saya Tri, Pak, dari Papua. Iya, Mau Masya Allah. konfirmasi aja, Pak. Ini, Pak, Gimana mengenai Bapak? saya lihat ini coba kelas online-nya juga ini, Pak. Ini kalau kita kelas bergabung di kelas online untuk itu memang apakah papernya yang sudah siap jadi atau memang mulai dari nol ini, Pak? Kalau gabung di kelas itu. Oke. Jadi, walau Bapak Ibu bisa mengikuti kelas online ataupun offline dengan syarat sudah melakukan penelitian, Bapak Ibu. Jadi sudah ada hasilnya. Walaupun Bapak Oh, Ibu belum punya draft jadi, itu nggak masalah. Nanti ketika kelas online ataupun offline itu ada namanya kerangka paper atau anatomi paper. Nah, di situ akan menjadi apa ya? Ibaratnya kerangka atau susunan dari paper Bapak nantinya. Seperti itu, Bapak. Yang penting sudah ada hasilnya terlebih dahulu. Sudah melakukan oh ya, ya. penelitian. Kebetulan kalau data ada sih, Pak. Cuman memang memulai dari papernya ini kan kebetulan kalau saya lihat online kan dimulai dari awal bagaimana judulnya atau artinya kalau bayangan judul mungkin sudah ada. Dari kelas itu saya minta bayangannya apakah bisa memang dibimbing ya sampai summit ya gitu. Iya, Bapak. Jadi nanti kalau yang online itu pertemuan pertama menentukan judul, Bapak Ibu. Judul, Ya. kemudian ada juga mencari referensi, kemudian ada apa optimalisasi Mac ataupun Windows seperti itu Bapak. Nanti juga ada kerangka dan sampai pertemuan terakhir itu adalah submit. Jadi kena pernik submitnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah siap nanti juga bisa eh, share screen untuk submitnya seperti itu Bapak. Oke, baik 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 Pak. Terima kasih Pak. Iya Bapak. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain. Pak, gini, saya boleh nanya lagi nih, Pak. Ini kan kalau di Papua kan kita kadang-kadang kalau waktunya saya lihat dimulai dari kadang jam sore ya, Pak, atau malam jam 7 ya. Soalnya kalau Papua kalau kita mulai jam Kalau 7 nantinya
jadi tengah malam pembawaan yang ngantuk. Apakah ada kelas-kelas mungkin sore Iya. gitu Pak ya? Iya. Jadi untuk kelas online Bapak itu hanya ada jam 7:30 malam Oh, ketika bulan biasa. Tetapi kalau Ramadan kita mulai jam 8 WIB seperti itu. Jadi kita mulainya jam WIB, nanti yang lainnya menyesuaikan saja. Terkadang ada juga kemarin dari mana ya saya lupa, selesainya itu hampir jam 12 malam Bapak Ibu. Nanti bisa iya disesuaikan betul. jam masing-masing. Iya. Iya, soalnya kan kalau pelaksanaannya kalau kita Indonesia Barat Pak, kalau kita di timur Indonesia ini kan beda selisih 2 jam. Kadang-kadang nanti nanti hasilnya kita sendiri tidak maksimal dari timur. Iya, Bapak, mohon maaf untuk jamnya masih keterbatasan di jam itu saja, Bapak. Belum ada pilihan Ya. jamnya. Oke oke siap siap. Nanti siapa tahu nanti ada season sendiri toh. Atau begini Pak, bisa nggak kalau saya cari teman, saya bentuk di wilayah tim Papua, minimal berapa itu kalau saya cari ikut di session kelas itu? Kalau mungkin nanti bisa langsung kontakkan ke adminnya saja, Bapak. Oh Biar nanti gitu ya. iya, lebih memudahkan juga. Oke baik baik Pak. Oke Iya, Bapak. terima kasih Pak. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada dari chat. Dari Bapak Rahmat. Eh, Mau tanya, apakah kita sudah presentasi manuskrip kita di konferensi internasional berafiliasi Scopus, apakah sudah dianggap proceeding atau harus submit kembali revisi manuskrip yang telah diberi kritik oleh di Fusion saat presentasi? Oke, nah mungkin Bapak Rahmat, halo Bapak Rahmat. Ya, halo. Oke, sebelumnya apakah sudah pernah dipublish Bapak? Belum, belum. Jadi kita ikut call Belum. paper dari salah satu jurnal. Itu yang saya dapat dari Science Direct. Nah, ternyata itu disuruh dibawakan untuk konferensi gitu kan, Pak. Dan sudah kita datangin konferensinya, kita presentasi juga. Apakah itu sudah apakah manuskrip kami itu dianggap sudah proceeding internasional ya? Oke. Jadi kalau sudah dianggap prosedur atau tidak kan ketika Bapak Ibu sudah pernah mensubmit ataupun publishnya. Jadi kalau hanya untuk apa ya presentasi itu nanti bisa disubmit ulang bisa Bapak. Tetapi kalau pernah disubmit nanti malah terkena duplikasi plagiasi Bapak Ibu seperti itu. Seperti itu Bapak. Apakah sudah terjawab Bapak Rahmat? Oh, misalnya kalau saya kirim ke jurnal lain itu malah bahaya ya, nanti kena plagiasi malah ya. Ya, jadi kalau pernah list ataupun Bapak pernah apa ya, terbit ke sana dan kemudian mau diterbitkan lagi, nanti terkena duplikasi plagiasi, Bapak. Baik, baik. Terima kasih, Bro. Jadi kalau belum pernah itu nggak masalah. Nantinya Bapak mau submit lagi nggak masalah. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak Rahmat? Iya, sudah, Pak. Terima kasih. Pak Hafiz, boleh tanya? Ya. Pak Hafiz ya. Ya, Kemudian mau tanya? ada pertanyaan berikutnya Ya, dari saya Pak Oh, Rad. ya, Pak Ya, ini Trian. salah satu dulu, Bapak dulu. ya, Saya dulu. saya. Mungkin dari Ibu, Oh ya, saya ya ya tadi ya. dari Ibu dulu. Ya, jadi saya tertarik Pak Hafid bicara tentang plagiasi ya. Terus terang saja selama ini pakai Turnitin Ya. tapi kan berbayar ya. Ya, jadi kita pengen yang Iya. gratisan. Rekomendasinya yang mana Pak? Mohon infonya. Kemudian
apakah bisa satu paper totally kita itu di apa langsung di uh, apa di plagiasinya itu total gitu, apa per paragraf gitu, cek plagiasinya. Terima kasih. Jadi untuk plagiasi, Bapak Ibu pengecekan itu bisa menggunakan Turnitin dan mungkin Bapak Ibu bisa berlangganan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokped itu ada. Nanti biasanya bulanan ataupun bisa per tahun. Tetapi kalau saran dari saya mending bulanan saja. Takutnya kalau Bapak Ibu berlangganan per tahun, nanti baru beberapa bulan sudah tidak bisa digunakan. Dan untuk pengecekannya biasanya langsung satu artikel Bapak Ibu. Jadi dari pendahuluan sampai dengan referensinya. Tinggal ketika Bapak Ibu cek, ada filter yang harus dipilih, yaitu exclude bibliografi. Untuk referensi atau daftar pustaka dikecualikan, biar tidak terkena plagiasi. Seperti itu, Ibu. Dan yang dikecualikan ada quotes atau kata. Nah, biasanya seperti undang-undang, kemudian hadis ataupun Al-Quran kan itu biasanya dikasih tanda kutip dua di depan dan di akhir biar menjadi quotes itu biar tidak terkena plagiasi seperti itu Ibu Oke. bisa menggunakan Ya, yang Turnitin itu. gratisan ada rekomendasi Turnitin berbayar kira-kira. Nah, gratisan em, mending Turnitin itu Ibu karena Turnitin apa aja yang sekalian sensitif ya. Oke. iya Baik. atau Terima mungkin kasih. bisa melalui via kampusnya masing-masing atau Ah, biasanya kan kalau kampus juga berlangganan. mm-mm. Nanti bisa Oke. Baik. ditanyakan ke perpusnya gitu. Ya, makasih. Ya, mungkin selanjutnya dari Bapak. Ya, terima kasih. Halo, ah, Iya, Pak, Pak. apakah rumah Scopus ini memfasilitasi untuk submit yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat? Apakah kalau difasilitasi bisa mendapat referensi ke jurnal PKM yang mana? Khususnya yang PKM yang internasional, Pak. Mohon Oke. penjelasan. Jadi, Bapak Ibu kalau di rumah Scopus, nanti akan diajarkan mencari jurnal referensi yang baik itu seperti apa. Mungkin saya demokan sedikit saja. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Nah, Ya, ketika Bapak Ibu mau mencari jurnal, masuk ke bagian Scopus. Dan tidak harus Scopus yang berlisensi untuk Bapak Ibu mencari jurnalnya, mau ke submit ke sana. Masuk ke bagian sources, Bapak Ibu. Kita naruh telur di sini, di mana? Di wadah kecil ini, kuning telur. suaranya kok nggak keluar. Di wadah kecil, wadah sambut. Baik Bapak Ibu, mohon ditunggu nggih. Ini sepertinya Mas Hafid ada kendala. Oke. Apakah Ya, sudah masuk, Bapak Ibu, suara saya? ya sudah masuk Mas Hafid. Kemudian, Bapak Ibu, setelah masuk ke sources, di bagian kiri, kita klik bahwa sources ada subject area. Nah, subject area ini, ketika Bapak Ibu masih bingung arahnya apa mencarinya kemana, biasanya berdasarkan subject area, misalnya education pendidikan. Kemudian berdasarkan judulnya, kalau Bapak Ibu dapat rekomendasi dari kolega submit ke jurnal A. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengeceknya melalui title, kemudian publisher itu seperti rumah, seperti IC Fire, kemudian Hindawi, kemudian ada Sagi dan ISSN Eh, ini itu adalah nomornya Bapak Ibu. Nomor yang jangan biasanya cari ini apa dulu. ya, seperti nomor kamarnya. Jadi tidak akan sama dengan jurnal yang lain. Punya Nah, Papa kita speknya ini enggak? coba kita subjek area, Spek Bapak Ibu. laptop. PKN, PKN-nya lebih ke mana? Misalnya education. Nah, nanti
education, pilih yang social science karena ketika Bapak Ibu apa ya lebih spesifik itu kadang terlalu susah. Nanti Bapak Ibu bisa agak luaskan, misalnya PKN, pendi- pendidikan kewarganegaraan, itu kan masuknya ke education ya Bapak Ibu. Ya, kemudian kita apply. Nah, di sini terdapat 1866. Kemudian di bagian kiri, silahkan Bapak Ibu bisa pilih mau kuartil berapa, misal kuartil 3 Mas. Kemudian jangan lupa sosteknya jurnal Bapak Ibu. Tinggal kita apply saja. Oke, yang tadinya 1800 tinggal 284 Bapak Ibu. Zona H3. Kemudian kita urutkan berdasarkan dokumen paling banyak. Anggap saja kalau terbitannya banyak, peluang Bapak Ibu untuk sampai ke sana juga banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ke bawah. Nah, di sini ada jumlah dokumen 818 dari tahun 2020 sampai 2023. Berarti 4 tahun ya Bapak. Oke, 4 Hmm. tahun berarti per tahunnya itu bisa 200. Oke. Oke. Kemudian coba kita buka salah satu. Kita buka salah satu. Ini error. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang pertama kali harus dicek itu adalah di sini Bapak Ibu. Yes, currently covered by Scopusnya from 66 to 2025 termasuk jurnal lama. Kemudian pastikan tidak ada tulisannya discontinue in Scopus. Berarti kan ini jurnalnya masih aman Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ada syarat tertentu untuk guru besar, SJR-nya harus lebih dari 0,15 seperti itu Bapak Ibu. Dan kita cek di bagian Scopus content coverage-nya. Oh ternyata nggak bisa. Oke, saya close dulu Bapak Ibu. Saya ulang. Kita cek. Kemudian kita cek di bagian Scopus content coverage-nya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus pastikan dia stabil dengan terbitan per tahunnya. Nah, kalau kita lihat 1994, kemudian 167, naik lagi 256, itu kan juga termasuk masih stabil Bapak Ibu. Tetapi kalau kenaikannya 2 atau sampai 3 kali lipat, nah Bapak Ibu harus curigai. Takutnya setahun ke depan masih aman, setahun berikutnya atau 2 tahun lagi bisa discontinue Bapak Ibu. Atau mungkin kemarin saya pernah menemukan jurnal apa ya, saya lupa Pakistan kalau nggak salah. Dari yang awalnya puluhan Bapak Ibu, 87 atau berapa, langsung naik ke 1000. Nah, itu kan juga bahaya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk kenaikannya itu stabil terlebih dahulu. Baru nanti kalau stabil, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman jurnalnya. Kita copy ISSN-nya, masuk ke bagian Simago JR-nya. Nah, untuk masuk ke dalam halaman jurnalnya, seperti itu Bapak. Jadi di rumah Scopus nanti akan diajarkan cara untuk mencari jurnal yang tepat, seperti itu Bapak Ibu. Biar tidak discontinue. Nah, seperti itu Bapak. Apakah sudah membantu Bapak? Eh, mau tanya lagi untuk Ya. membedakan area jurnal untuk hasil
paper riset ya, sama hasil PKM itu diidentifikasi dari mana ya bisa mengetahuinya supaya nggak ketukar gitu. Sama satu lagi, untuk publikasi yang pilihannya ke paper riset kan ada juga eh, apa paper review sama paper riset ya. Kalau paper review itu kan dasarnya kan mengeksplor ini referensi, Pak. Iya. Ya. Jadi, Eh, nah, itu bagaimana, Pak? oke. Mau mendapatkan fasilitasnya itu? Oke. Jadi biar tidak salah Bapak Ibu. Jadi riset artikel dan review artikel itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Iya, riset betul. artikel kita berdasarkan hasilnya itu berdasarkan riset atau penelitian. Tetapi kalau yang review artikel atau bisa dibilang SLR, nah itu berdasarkan Bapak Ibu mereview dari puluhan referensi, 50 referensi atau berapa Bapak Ibu eh, bedah atau mungkin dicari. Nah, itu biasanya menjadi hasilnya nantinya. Seperti itu, Bapak. Kalau berdasarkan jurnal yang dijadikan acuan, nanti lebih ke review. Seperti itu, Bapak. Iya, iya. Iya, jadi ketika submit itu nanti juga ada pilihannya. Biasanya mau riset artikel atau original artikel atau pilihan satunya review artikel seperti itu Bapak. Jadi original artikel dan riset artikel itu sama. Oh ya, sama ya. Oke, Sama. baik. Nah, tadi yang membedakan antara publisher untuk PKM sama yang betul-betul dari riset, bagaimana bisa membedakannya? Oke. Yang membedakan di bagian hasilnya ya Bapak atau gimana? Ini apa? Oh, cakupannya, Cukup. cakupan untuk masing-masing itu kan pasti berbeda, gitu. Oke. Jadi untuk acuannya sebenarnya untuk apa ya? Membedakan itu ketika Bapak Ibu melakukan apa ya, riset artikel atau penelitian itu sudah masuk ke riset artikel walaupun itu hanya apa ya bisa dibilang simpel. Bapak Ibu bisa menggunakan pre sama post itu sudah masuk ke dalam riset artikel Bapak. Seperti itu. Nah, untuk PKM-nya bagaimana, Pak? Bu, apa untuk mengarah ke jurnal yang mana untuk PKM-nya? PKM. Kalau PKM mantap. Nah, nanti kita cari tahu lagi Bapak karena saya juga agak lupa untuk PKM seperti itu. Ya, oke, baik. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Oke. Kita Izin masuk. bertanya, Dek, saya ketinggalan tadi. Setelah Ya, kita lihat Scopus dokumen tadi, apa namanya? ya. Kalau Scopus konten itu di mana kita melihat itu? Oke. Scopus konten coverage. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke. Ketika kita sudah dapatkan jurnalnya Bapak Ibu seperti ini, kita bisa masuk ke dalam open link new tab. Kita cek Bapak Ibu tahunnya. Nah, kalau seperti ini berarti jurnalnya keluar masuk Bapak Ibu. Dulu pernah terindeks di Scopus, kemudian discontinue, kemudian masuk lagi tahun 96 sampai 2025 Bapak Ibu. Kemudian SJN-nya juga cukup tinggi. Nah, di Scopus Content Coverage di bagian sini, Bapak Ibu, di bawah terdapat Scopus Content Coverage. Nah, kita lihat untuk jumlah terbitannya, Bapak Ibu. Apakah stabil atau tidak? Seperti itu untuk pengecekannya. Setelah ini, kita masuk ke halaman jurnalnya dengan cara kita bisa copy ISSN-nya, kemudian masuk ke dalam Simago JR, kita pastekan ISSN-nya,
kita search Bapak Ibu. Nah, kita klik nama jurnalnya, kemudian homepage. Kita masuk ke dalam halaman jurnalnya. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah membantu, Ibu? Ya, coba saya coba dulu ya, Kak. Ya. Oke. Saya stop dulu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Dari Ibu Siti Nur, bagaimana cara mencari gaya selingkuh jurnal? Oke, nanti Ibu bisa masuk ke bagian author guideline atau for author. Jadi yang isinya hanya berisi aturan-aturan ketika Bapak Ibu mau submit ke sana. Nah, contohnya dari jumlah abstraknya berapa, kemudian jumlah katanya berapa. Nanti biasanya di paling akhir itu terdapat stylenya Bapak Ibu atau gaya selingkuh daftar pustakanya. Seperti itu Ibu Siti. Apakah sudah terjawab Bu Siti? Bisa dicontohkan nggak, Mas, Dicontohkan. cara carinya? Jaser. Nah, ini ada jurnal yang tadi Bapak Ibu. Kita coba cari di bagian dan author resource, um, mahasiswa kontribusi, author resource, kita ke bawah, oke, manuskrip. Nah, tidak dijelaskan. Ya. Nah, jadi kita harus cari dulu Bapak Ibu aturan-aturannya. Biasanya ada di author guideline. Cuma ini eh, oke, coba kita cek author instruksi. Nah, di sini ada instruksinya Bapak Ibu mikrofon. Kita klik. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu ada aturan-aturannya. Oke, kita coba ke bawah. Klik Windows. Oke, di bagian sini. User interface. Ternyata ini tidak komplit. Nah, coba punyanya Horizon. Kita coba Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini mungkin saya mencontohkan yang agak mudah Bapak Ibu. Karena kalau yang tadi itu kan agak rumit ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kehabisan waktu seperti itu. Nah, biasanya ada di bagian guidelines atau instruksi for author-nya Bapak Ibu. Nah, di sini kan berisi aturan-aturan yang Bapak Ibu nanti harus sesuaikan. Dan di bagian referen, nah seperti ini Bapak Ibu untuk penulisannya. Kalau menggunakan angka seperti ini kan IEEE ya Bapak Ibu. Nanti ada juga yang dia langsung menyebutkan menggunakan stylenya apa. Misalnya Vancouver atau mungkin Harvard atau mungkin pakai APA 7. Nah, nanti biasanya di bagian reference, text citation format. Seperti itu Ibu.
Ada juga yang dia tidak menyantumkan, jadi hanya berisi fontnya. Jadi fontnya menggunakan ini, ukurannya ini. Tetapi untuk referensinya itu bebas, itu juga ada. Nanti tergantung dari jurnalnya, Ibu. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah membantu, Ibu? Ya, Mas, sudah. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Ya, dari Bapak atau Ibu Herianto Usin, izin bertanya, dari mana kita mengetahui kalau jurnal Scopus yang discontinue? Nah, biasanya ada tulisannya, Bapak Ibu. Tadi kan ada currently yes in Scopus. Nah, kalau bawahnya tidak ada tulisan discontinue in Scopus, itu masih aman, Bapak Ibu. Mungkin bisa membedakan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan belum discontinue. Berbeda halnya, saya bukakan yang discontinue. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau discontinue, tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Coverage discontinue in Scopus. Jadi kalau yang tidak ada tulisannya itu masih aman. Dan pastikan juga di sini Bapak Ibu, Scopus content coverage. Nah, kita cek Bapak Ibu. Ini yang sudah discontinue. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Dari 18 ke 28, dari 28 ke 94, dari 94 ke 285. Kemudian di tahun 2021-nya juga langsung discontinue Bapak Ibu. Jadi pastikan kenaikannya nanti stabil. Seperti itu Ibu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Nah, dari Bapak Maimun sudah bagaimana cara mengecek jurnal yang sudah discontinue. Seperti tadi Bapak ada tulisannya discontinue in Scopus di bawahnya. Oke. Bagaimana mencari jurnal internasional yang tidak berbayar atau berbayar yang tidak mahal. Sekarang hampir semua berbayar mahal. Dari Bapak Sundari. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini yang harus digarisbawahi, Bapak Ibu. Semua jurnal itu berbayar. Tetapi kita harus cek siapa yang membayar. Nah, di Scopus itu ada dua pilihan, Bapak Ibu. Closed access ataupun open access. Yang dimaksud seperti ini. Kalau open access, berarti penulis yang bayar, nanti pembaca gratis. Tetapi kalau yang closed access, Bapak Ibu sebagai penulis ketika submit gratis, nanti yang membayar adalah pembacanya. Jadi dikunci aksesnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya bingung ataupun wah ini mahal Mas. Nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang closed access seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang closed access untuk eh, apa ya lama diterima ataupun tidaknya itu juga sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang membedakan gratis ataupun berbayar itu tidak membedakan seperti itu Bapak Sundari. Apakah sudah terjawab Bapak Sundari dari Bapak Sundari? Sudah, Mas. Ibu, mohon maaf, saya kira Bapak. Tidak apa-apa. Mau nanya lagi boleh? Boleh, Bapak, silakan. Ya, eh, tadi yang terkait dengan apa jangka waktu publikasinya, Pak ya, itu Ya, paling cepat itu berapa itu rata-rata untuk bisa kita dapat apa publishnya itu sejak ketika sudah menerima LOA ya Ibu. itu ya. Sama proses untuk menuju ke sana itu kan perlu harus ada korespondensi ya. Autornya dengan admin atau dengan reviewer Ya, eh, apa publisher itu.
apakah ada template ya, semacam template yang standar yang diikuti sehingga si reviewer itu langsung cepat merespon gitu. Ya, Oke. Nah, jadi setiap jurnal nanti berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang 3 bulan sampai setengah tahun itu ada. Nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian arsip atau isunya. Nah, dia terbit biasanya kan ada historinya Bapak Ibu di sana. Jadi dari rentang waktu misal submitnya Januari, kemudian publishnya Juli. Nah, itu ada apa ya? Recordnya dari submit ke publishnya seperti itu. Kemudian untuk review atau kontak-kontakan, nah di rumah Scopus nanti Bapak Ibu, kalau yang offline itu masih ada pendampingan. Nah, biasanya ketika pendampingan nanti akan diajari caranya untuk kontak-kontakan dengan editor seperti apa, kemudian cara membalasnya seperti apa, cara em, apa ya, mereviewnya seperti apa, nanti akan diajarkan Bapak Ibu seperti itu. Karena kalau saya kasih di sini, wah ini lama ini Bapak Ibu, waktunya nggak cukup seperti itu Bapak. ya, oke, Iya, baik, nanti ya. Bapak bisa cek di bagian arsipnya. Biasanya ada historinya dari submit ke publishnya seperti itu Bapak. Nah, kalau misalnya eh, ditolak atau mungkin ada eh, koreksian major, itu nanti bagaimana untuk membantu membenahi Oke. pembenahan supaya bisa submit ulang di tempat yang sama, di publisher sama, atau disarankan ke publisher yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di reject atau ditolak, silahkan Bapak Ibu langsung cari jurnal yang lain seperti itu. Ketika Bapak Ibu nanti ada review mayor ataupun minor, nah nanti ada cara-caranya. Biasanya kalau kami nanti ada tabelnya Bapak Ibu, mana yang harus diperbaiki dan yang tidak. Jadi nanti ketika editor meminta, yang kita kirim keduanya Bapak Ibu, file yang tabel tadi yang sudah dibenarkan dan manuskripnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Ya, kalau jadi kalau sudah di reject silahkan pindah saja Bapak. Nggak usah hmm, kita masuk ke sana lagi seperti itu. ya, Cari yang lainnya. ya. Apakah ada jaminan Pak Sukopus itu menfilter agar nanti ketika disubmit itu apa paling paling tidak reviewnya minor Pak, nggak sampai major Pak. Jadi kalau untuk jaminan, nah sebenarnya gini Bapak Ibu, semua kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya Bapak Ibu. Nah di Rumah Scopus itu membantu biar nanti Bapak Ibu peluangnya lebih dimudahkan seperti itu. Ibaratnya yang awalnya Bapak Ibu menulis paper, urutannya masih belum benar, nanti kan di Rumah Scopus ada urutannya Bapak Ibu atau kerangkanya itu. Dan nanti untuk membalas reviewer seperti apa itu nanti juga diajarkan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak. Jadi kalau jaminan 100% ya kami tidak menjamin Bapak Ibu. Tapi peluangnya itu ada Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi probabilitas untuk apa lolos itu berapa persen kurang lebih untuk menjadi gambaran. Ya, berapa persen ya Bapak? Nah, saya belum pernah menghitung Bapak seperti itu. Nggak, dari pengalaman yang udah submit itu kan bisa di Ya, rata-rata. Ya, nanti nanti Bapak Ibu kalau sudah apa ya, karena sebenarnya yang sudah terbit dan publish itu banyak Bapak Ibu. Salah satunya juga ada profesor yang sekarang mana Profesor Suito, kemudian ada juga Prof Jamal, trainer Rumah Scopus, kemudian juga ada itu Prof Suryani atau siapa saya lupa itu juga dulu pernah ikut di Rumah Scopus Bapak Ibu. hmm, ya, ya. Iya. Berapa kali ikut eh, campnya itu Pak bisa bisa lancar gitu. Oke. Nah,
Satu kali sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ke sini dengan apa ya? Nanti satu kali saya saya rasa sudah bisa Bapak Ibu. Satu. Iya. Ya. Ada juga yang sampai 2 kali itu ada juga. Ya, Mungkin ya. yang pertama kurang fokus seperti itu. Nah, kemudian selang setengah tahun ikut lagi itu juga ada Bapak. Ya, ya. Kalau ikut yang offline kan dapat ID Scopus ya, betul Pak? Ah, dapat Oke. ID Scopus. Itu dibatasi hanya 1 bulan ya, itu. Iya. Nah, itu Sebenarnya bisa diperpanjang nggak? sebenarnya bukan ID Scopus Bapak, tetapi nanti Bapak akan dipinjamkan akun berlisensi seperti itu Oh, oh selama itu 1 bulan. Iya. satu Jadi bulan. kalau ID Ya. itu kan nomor ID yang Bapak Ibu apa ya ibaratnya sudah publik di Scopus seperti itu. Iya, ya. Dan untuk publikasi pertama belum punya ID Scopus, bagaimana bisa mendapatkan ID Scopus untuk publikasi pertama? Caranya cuma satu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus publish di Scopus dulu. Nanti Baru akan dapat iya ID-nya. otomatis ID-nya. Mat. Iya Bapak. Oh, ya, ya. Oke. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Saya tolong tanya ya. Iya, Bapak Victor, gimana Bapak Victor? Ini apa? eh, kan saya sudah ikut yang itu ya apa online ya. Nah, iya Bapak. Memang sudah diajarin untuk mendapatkan referensi dari Scopus ya. Nah, Iya. saya tolong tanya, kalau misalnya saya ingin mendapatkan referensi untuk yang Sinta 1 sampai 4 itu bagaimana ya? Untuk Sinta 1 sampai 4. Ya, Jadi, kalau lebih baiknya Bapak Ibu untuk referensi itu yang dari Scopus. Jangan dari Sinta Bapak. Seperti itu. Kalau targetnya Scopus, silahkan Bapak Ibu cari yang referensinya juga Scopus. Karena ketika Bapak Ibu submit, editor itu juga akan ngecek. Jadi referensi Bapak Ibu itu valid ataupun tidak valid. Nah, biasanya yang tidak valid itu malah apa ya, zona-zona yang hanya bersifat nasional saja Bapak Ibu. Sinta 4, Sinta 5. Nah, nanti biasanya tidak valid atau tidak bisa dicek. Nah, silakan Bapak Ibu referensinya cari yang Scopus saja. Seperti itu Bapak Victor. iya. Jadi kalau Nah, Bapak ini ya, untuk teman saya yang ini apa S2, S2. ini. Nanti Bapak bisa menggunakan Google Scholar itu bisa Bapak. Oh, Itu cuman ini ya kalau Google Scholar kan nggak jelas ini Sinta 1, 2, 3, ya, 4 itu nggak jelas ya. ya. Jadi kalau Google Scholar itu semua masuk Bapak. Dari Sinta 1 sampai Sinta 5 itu masuk dan dari skop yang apa ya? Kadang ada juga yang Sinta 1 juga terindeks Scopus itu juga ada seperti itu Bapak. Nanti bisa menggunakan Google Scholar Bapak. Oh, atau kita masuk ke langsung ke OJS-nya gitu ya. Ke OJS-nya. Nah, untuk OJS kan untuk submit, Bapak. Jadi nanti kalau untuk mencari jurnal, Bapak bisa menggunakan Google Scholar saja. Oh, gitu ya. Oke, ya, terima kasih ya. Nggak bisa ada cara lain ya selain kita pakai Google Scholar. Mungkin untuk Sinta 1 sampai 4. Untuk Sinta 1 sampai 4. Soalnya Ya. kalau desain direct itu juga Scopus, scopus.com. Iya, Bapak. Nanti mungkin bisa menggunakan riset riset Gate itu juga bisa. Hmm. Untuk Sinta itu, Sinta 1 sampai 4. Kalau riset Gate nanti semua masuk, Bapak. Dari Sinta ataupun Scopus masuk. Oh, Iya, terima kasih. iya, Bapak. Mungkin Nanya lagi Pak ya, nanya lagi. Pak, silakan. kalau dari Scopus sudah dapat gitu, kan diajukan ke Dikti gitu, kan ada reviewernya lagi. Nah, kadang-kadang nggak sejalan dengan pola pikir reviewer Scopus sehingga sampai di reject gitu ya. Nah, ketika di reject oleh Dikti,
apakah difasilitasi oleh rumah Skopus itu untuk dibedah. Dibedah itu dalam arti nanti bisa dikirim ulang gitu ke diktinya. Ada fasilitas seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau rumah Scopus belum ada Bapak untuk karena kan rumah Scopus tidak apa ya ibaratnya tidak bekerja sama dengan itu dikti ataupun dan sebagainya seperti itu Bapak. Jadi em, itu lebih ke susunannya atau gimana Bapak? Mohon maaf. Eh, Inline-nya gitu. In- Inline dengan topik eh, dari bidang pendidikan terakhir, Pak. Gitu. Tapi nggak boleh sama persis dengan topik yang ada di disertasinya begitu. Uh, Clue-nya itu, Pak. Nggak boleh sama, tapi inline dengan apa bidang keilmuan dari S3-nya itu. Jadi kalau nggak inline dengan bidang keilmuan gitu ya, meskipun Scopus Q1 tetap di reject, Pak, gitu. Oh, yang dimaksud di rejectnya Iya, itu oleh diktinya ya Bapak, bukan Scopusnya ya. dikti, betul. Oke, Bukan Scopusnya. saya kira Bukan. dari Scopusnya Bapak. Oke. Buk- Dari Nah, Scopusnya udah clear, nggak ada masalah, ya. gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau submit ke Scopus, Bapak Ibu harus cek dulu untuk ketentuannya. Jadi ada beberapa syarat. Salah satunya kalau ke GB itu kan SJR. SJR-nya harus memenuhi 0,15. Kemudian harus 0,1 Pak, nggak 0, salah. kalau nggak salah 0,15 Bapak untuk Oh gitu. ya. Oh ya. Nah, kemudian harus autor pertama, first author. Kemudian juga em, itu bidang keilmuan itu harus sama dengan SK atau apa ya, saya lupa. Dari tanahnya Bapak seperti itu. Karena pernah ada cerita, dia terbit di Hi1, kemudian autor pertama, tetapi tidak bisa diajukan ke guru besar. Karena dia submitnya di bidang language, sedangkan topiknya itu tentang sufi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan berbeda ya Bapak Ibu dari topiknya. Silahkan ketika Bapak Ibu submit, nanti bisa ditanyakan dulu ke institusinya atau syarat-syaratnya seperti apa. Seperti itu Bapak. Ya ya iya betul. Nanti bisa Ya, ditanyakan terlebih dahulu. Oke. iya. Kemudian Bagus. untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Aulia. Baik, Mas Hafid. Oke, Bapak Ibu. Jika ingin bertanya, silakan kami perbolehkan untuk on mic. Ini sudah ada yang raise hand. Ya, Ibu Salmiwati. Iya, Bu. Oke, Eh, gimana Ibu Ibu? Lydia, Mbak Lydia, ini saya mau bertanya ini. Saya kan mahasiswa baru S3, baru masuk. Karena saya melihat Rumah Scopus di Facebook, saya tertarik karena saya melihat fenomena banyak yang terkendala menamatkan kuliah karena jurnal ini. Eh, Pertanyaan saya, apa langkah-langkahnya untuk mendapatkan referensi akurat terkait penelitian saya? Karena insya Allah saya akan berusaha untuk melakukan penelitian sedini mungkin ya. Rencananya penelitian saya itu tentang pembelajaran matematika menarik dengan metode permainan di sekolah dasar. Mohon ya, gimana cara mendapatkan referensi yang bagus di Scopus gitu. Oke, siap Ibu. Jadi pertanyaannya, kalau bisa saya ringkas gitu nggih, Bapak Ibu, bagaimana cara mencari referensi terbaik Iya, untuk memperbesar peluang kita diterima di Scopus? iya, Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. iya, Oke, sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? iya, Nah, nanti pastikan Bapak Ibu punya terlebih dahulu akun Scopus License. Akun Scopus License itu tandanya ada di sini Bapak Ibu. Tulisannya search, bukan author search. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, apa ini ada namanya? search Research. ini Bapak Ibu. Ada Di sana. ya, ada fitur search-nya. Kalau untuk akun-akun yang tidak berlisens, itu hanya ada fitur sources dan juga author search gitu. Nah, ini nanti fitur search ini akan mempermudah kita
untuk mencari referensi-referensi dari Scopus. Begitu Bapak Ibu. Untuk mencari referensi, nanti Bapak Ibu klik search ini, diklik search-nya. Kemudian Bapak Ibu harus tahu keyword dari paper Bapak Ibu itu apa. Nah, nanti Bapak Ibu tuliskan dulu keywordnya. Saya contohkan dulu di sini. Misalkan saya punya keyword itu adalah online learning, Bapak Ibu. Kita tuliskan keywordnya di sini. Di search dokumen ini kita tuliskan keywordnya, kemudian kita klik tombol search ini. Kita klik, maka nantinya akan muncul paper-paper yang membahas tentang online learning. Tapi kita perlu filter Bapak Ibu. Kita pengen untuk memperoleh sumber referensi yang terbaik begitu. Nah, kita filter di bagian kiri ini. Refine search ini kita akan filter. Dimulai dari yang paling atas, ini ada tahun. Kita pilih individual, kemudian kita pilih 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Kita pilih 5 tahun terakhir. Nah, kita filter lagi nanti. Saya matematik, Alternate. matematik. Oke, Bapak Ibu. Apakah bisa terdengar dengan jelas suara saya? Iya. Sangat jelas. Terdengar jelas, Mbak. Mbak Oke, Aulia boleh nanya, Mbak? Oh, oke. ini dulu. Ini saya lanjutkan Selesaikan dulu. dulu. Selesaikan Selesaikan dulu dulu. ini. Nanti setelah itu baru dilanjutkan ya Bapak Ibu untuk Iya. pertanyaan. Jadi yang pertama kita filter tahun dulu. Kita mau 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu diperbolehkan. Kemudian untuk author name, subject area ini kita lewati Bapak Ibu. Kita lewati saja, kita abaikan. Selanjutnya ada dokumen tab. Di sini kita pilih artikel dan juga review. Kita pilih. Lanjut lagi Bapak Ibu, search title, publication stage, sama keyword, afiliasi, running sponsor, country, ini kita lewati. Kita abaikan aja Bapak Ibu. Langsung menuju ke source tab-nya. Kita pilih yang jurnal. Karena nanti kita akan peroleh referensi-referensi dari artikel jurnal. Begitu. Lanjut lagi language-nya, kita pilih yang English. Karena bahasa internasional itu Inggris ya Bapak Ibu, yang bisa kita pahami gitu. Lanjut lagi, untuk open access-nya, Bapak Ibu pilih open access, gold, dan juga hybrid gold. Kenapa memilih ketiga itu Mbak? Karena kita akan mencari artikel-artikel atau paper yang dia open access begitu Bapak Ibu. Ketika sudah selesai difilter, nanti Bapak Ibu silahkan klik limit tuh. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti ini akan muncul apa namanya artikel-artikel terbaik gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti silahkan filter di sini. Sort by-nya kita klik site by highest. Nah, sebelah kanan ini ya, site by highest. Di sini akan muncul paper-paper dengan citasi tertinggi. Biasanya paper-paper dengan citasi tinggi itu menunjukkan kualitas paper tersebut, kualitas jurnal tersebut juga. Biasanya ada di Q1, Q2. Jadi itu merupakan paper-paper terbaik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan dilihat abstraknya. Nah ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa memilih paper-paper terbaik. Silahkan dipilih yang sesuai dengan apa namanya, yang sejalan dengan artikel Ibu. Begitu. Bisa diterima nggak Ibu? Langkah-langkahnya ini? Bisa, bisa. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu takut begitu nggih. Silahkan kan banyak sekali paper-paper di Scopus begitu, banyak sekali referensi tulis karena masih Cara banyak sekali mendapatkan akunnya gimana, Mbak? mendapatkan akun gitu nggih Ibu. Nah, itu biasanya Iya. nanti kampus, perguruan tinggi atau instansi gitu biasanya dia berlangganan. Karena untuk langganan Scopus ini Bapak Ibu cukup mahal gitu ya. Bisa 1,8 M per tahunnya. Itu update terakhir Bapak Ibu. Jadi menggunakan akun yang ada di perguruan tinggi.
Iya, biasanya nanti ditanyakan aja ke pihak perguruan tingginya apakah berlangganan ke Scopus atau tidak. Nah, nanti Cari bisa. yang free, cari yang free bisa. Kalau akun-akun yang free nanti tidak akan muncul fitur search-nya ini, Bapak. Hanya muncul fitur searches-nya ini. Nah, fitur yang bedanya bedanya bagaimana, Mbak? Kalau search ini kita bisa cari referensi artikel paper yang terbit di Scopus. Kalau searches ini, Bapak Ibu, kita bisa mencari jurnal-jurnal, jurnal-jurnal tujuan Bapak Ibu. Gitu. Bedanya di situ. Jadi untuk lisensi itu pasti ada fitur search-nya. Bapak Ibu bisa cek di sini nanti instansinya. Gitu nggak? Mbak izin tanya, eh, untuk gold sama hybrid gold itu maksudnya gimana sih, Mbak? Apa sih? Gold dan hybrid gold itu hanya istilah Ibu gitu nggak? Kalau gold itu biasanya adalah jurnal-jurnal yang dia open access. Kalau hybrid karena hybrid gitu nggak? Itu nanti ada campuran yang open access dan juga close access. Begitu Ibu. Oke, Mbak, kenapa kalau kita mau lihat ke jurnalnya kita harus copy SSN ke skema KJR, nggak langsung di scopus.com-nya. ISSN-nya nggak Ibu? Kenapa gitu nggak? Iya, Nah, maksudnya kenapa harus copas SSN ke Simago JR? Padahal kan kita udah di scopus.com, udah ada jurnalnya. Kenapa nggak langsung di situnya aja? nggak Ibu. Jadi untuk pertanyaan terkait ISSN gitu nggak? Di sini saya contohkan sebentar. Nah, di sini ada ISSN. ISSN itu letaknya di sini, Bapak Ibu. Mbak, Kenapa? maaf Mbak, saya tidak mempermasalahkan ISSN-nya. Tapi kenapa kalau kita mau lihat ke jurnalnya harus copas ISSN? Apakah nggak ada cara lain yang nggak perlu masuk Simago JR tapi udah ada di scopus.com? Oke, Nggih, mungkin bisa nggih, Ibu. Nggih, bantu nggih. menjawab Mbak Saya Aulia. terima, Ibu. Begitu. Jadi, untuk ISSN ini, kenapa melalui SJR, gitu, ada saran seperti itu. Karena yang pertama, Bapak Ibu bisa melalui SJR itu untuk menemukan homepage-nya. Di sini juga bisa. Saya perlihatkan, ya. Kita copy ISSN supaya Bapak Ibu yang lain juga paham begitu. Nah, ini akan muncul jurnalnya. Di sini lebih mudah fitur untuk menemukan homepage-nya, Bapak Ibu. Di information ini kita akan diarahkan ke homepage jurnalnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Karena kalau kita search melalui Google nama jurnalnya langsung, itu ditakutkan nanti Bapak Ibu bertemu dengan web-web cloning. Web-web cloning itu nanti akan berbahaya. Kenapa berbahaya, Mbak? Gitu. Karena dia biasanya tampilannya mirip. Mirip dengan web aslinya. Kemudian nanti ditakutkan Bapak Ibu submit di situ. Begitu Bapak Ibu. Kemudian adakah cara lain, Mbak, selain melalui SCR? Ada, Ibu, melalui Scopus ini. Di Scopus ini kita bisa masuk ke homepage jurnalnya tanpa copy paste ISSN. Caranya tinggal ke Scopus Content Coverage. Nah, diklik jumlah dokumennya. Kemudian Bapak Ibu silahkan diklik View at Publisher. Nah, ada tulisan View at Publisher. Nah, langkahnya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nyaman melalui Scopus atau nyaman melalui SJR, monggo saja karena keduanya nanti akan diarahkan ke homepage jurnal yang asli. Begitu Bapak Ibu. Bisa diterima Ibu? Ya Mbak, makasih. Mungkin ada tambahan Mbak Aulia. Nanti yang melalui scopus.com Bapak Ibu, view at publisher. Nah, itu ada catatan Bapak Ibu menggunakan akun yang berlisensi seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun yang berlisensi, itu tidak bisa. Nah, maka dari itu untuk menghindari jurnal cloning, kita menggunakan yang namanya Simago JR, Bapak Ibu, seperti itu. Tetapi nggak masalah kalau Bapak Ibu ada akun berlisensi nanti bisa menggunakan scopus.com-nya. Nah, kalau dulu di Scopus itu ada namanya apa ya? Eh, homepage atau apa? Saya lupa. Nanti akan langsung masuk ke halaman jurnalnya. Tetapi oleh
pihak Scopus itu dihilangkan Bapak Ibu mulai tahun 2024. Nah, untuk menghindari cloning tadi dengan cara kita mengcopy ISSN-nya ke Simago. Jangan langsung kita cari di Google seperti itu Ibu. Itu saja Mbak Aulia tambahannya. Oke, Mas Tape, terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya kembali, begitu nggih? Mungkin terkait sharing terkait yang sudah publish atau yang sedang menulis paper, begitu boleh Bapak Ibu. Ibu Istiqomah, pertanyaan Ibu? Kak, izin bertanya. Ya, Saya boleh. Anastasia, Halo, Kak. halo. Ya. Bagaimana? Saya dulu ya, Bu, masuk ya. Tadi sudah ditunjuk saya ya. Oke, Mohon izin ya. silakan. Ibu Istiqomah Eh, dulu, itu ya, Ibu. Ya. ada pertanyaan tadi yang kalau misalnya yang apa namanya yang pertama untuk peserta camp ya, karena saya ikut yang besok Mbak, apakah nanti juga dipinjami akun Scopus yang berlisensi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah artikel-artikel yang ada di Direct Science itu sudah pasti terindeks Scopus atau sama juga dengan yang di Mendeley atau di Google Scholar? Belum tentu begitu. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu peserta camp gitu ya yang hadir ke Jogja ataupun camp luar kota lainnya, nanti akan kami fasilitasi. Fasilitas itu berupa peminjaman akun Scopus License. Nah, peminjaman itu nanti 1 bulan Bapak Ibu akan kami pinjami. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait Science Direct, apakah sudah pasti terindeks Scopus? Kita nggak Bapak Ibu. Nah itu nanti belum tentu Bapak Ibu. Ketika kita search di Science Direct, sebentar saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Sudah nggak? Nah, nanti Bapak Ibu di Science Direct ini cari juga di sini keywordnya. Misal saya langsung tuliskan deh, online learning, begitu. Tinggal diklik search. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan pastikan apakah paper-paper yang akan dijadikan Bapak Ibu sebagai referensi ini sudah terindeks Scopus atau belum. Cara memastikan, nanti Bapak Ibu tinggal copy ini, Nurse Education in Practice ini ya. Ini adalah nama jurnalnya. Di copy, kemudian pindah ke Scopus. Bapak Ibu ke bagian searches. Kita akan lihat apakah jurnal tersebut masuk ke dalam Scopus. Apakah terindeks Scopus? Nah, biasanya kalau terindeks itu ada muncul di sini, Bapak Ibu. Kita klik. Oke, tunggu dulu, Bapak Ibu. Di sini, terindeks. Nah, kalau terindeks, Bapak Ibu boleh ambil paper ini, artikel ini, sebagai referensi, Bapak Ibu. Begitu. Bisa diterima nggak, Ibu? Oke, Bapak Ibu. Ibu Istiqomah ya tadi. Apakah terjawab, Ibu? Halo, sudah. Yes, siap. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Tadi Ibu Anastasia dulu. Ya, Kak, mau menanyakan. Kan waktu kita masukin keyword yang ada di search tadi, yang di keyword gitu ya, Kak ya. Itu tuh apakah bisa dia itu langsung dengan misalnya 4 kata gitu, Kak. Misalnya, sebentar. Misalnya eh, apa namanya? Shaping public opinion misalnya gitu kan. Terus kemudian digital media gitu. Kan saya tuh mau bikin tulisan mengenai digital media influence for shaping public opinion gitu kan Kak. Nah, terus kemarin tuh mau mencoba masukin keseluruhan dia nggak mau muncul Kak. Apakah masukin keywordnya itu harus kayak dua kata gitu atau misalnya shaping
public opinion gitu tuh bisa apa enggak Kak? Soalnya kok aku nyoba nggak bisa ya Kak? Oke, oke Bu, terima kasih pertanyaannya. Terkait keyword, nanti Bapak Ibu saran dari saya silakan masukkan satu persatu terlebih dahulu. Karena nanti ketika kita cari banyak gitu, terkadang tidak muncul Bapak Ibu. Oh, oke oke oke. Hmm. Heeh. Nanti kalau misalkan shaping public opinion tadi nggak Bu? Ya, ya, ya. Nanti misalkan kita ternyata masukkan 3 kata itu, shaping Mm-mm, public opinion, mm-mm. tulisannya seperti ini Bu. Iya, iya. Oke. Misalkan ini ternyata tidak ada, Bapak Ibu nanti silakan tulis kalimat apa namanya kelompok kata yang mungkin lebih familiar. Misalkan public Oh, opinion dulu. Nah, oke. kita search, Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, ini salah tulisan. Nah, di sini ada banyak. Baru mm-mm. nanti Bapak Ibu spesifikan di sini. Misalkan tentang Oh, tadi ya, Bu. oke. Nanti spesifikan, dia akan muncul lagi di sini. Begitu, Oke. Ibu. Kita Oke, harus oke, baik. mencari juga kata kelompok kata yang familiar di Scopus ini. Gitu. Oke, baik, baik, Kak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, Terima kasih, Kak. Ya. sama-sama. Apakah ada pertanyaan kembali, Ada Bapak? lagi, mau nanya lagi, Bu. Bapak. Ya ulah. Bu, kalau apa ketentuan SJR 0,15 itu bisa diketahui di Scopus Key berapa, Bu? Bisa kita mendeteknya sama jurnalnya juga. Oke, untuk SCR ya, Pak ya. Iya, SCR itu nanti belum tentu Q1, Q2, Q3, Q4 itu di 0,15. Jadi kita harus pastikan ketika kita sudah mempunyai tujuan jurnal, nah, saya perlihatkan, jadi Bapak Ibu bisa tahu nanti letak SCR di mana. Nanti belum tentu Q1 itu SCR-nya 0,15. Nah, nanti Bapak Ibu silakan cek di sini. Di bagian sini SGR-nya ada letaknya di sini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya jurnal tujuan, Bapak Ibu harus pastikan SGR-nya berapa. Apalagi untuk syarat guru besar begitu nggak ya? 0,15. Makanya Bapak Ibu harus selalu mengecek gitu jurnal tujuannya. SGR-nya di sini Bapak. iya. Oke. Ini Key berapa? Ini Q1 Bapak. Oh, Key Nih, 1. 9. Mana itu? Persentilnya 9. Lihat ya yang bawah ini Bapak. Yang bawah. Ya. Set score, nanti Bapak Ibu Oh, di set score, kemudian di bagian bawah ini ada ya. tulisan 99. Nah, 99 itu Q1 ya. satu Bapak. Jadi Oh, itu ya, nanti ya. dibagi 4. 0 Ya. sampai 24 itu Q4. Kemudian Hmm. 25 sampai 49 itu Q2. 50 sampai 74 itu Q3. Baru 75 sampai 99 ini adalah Q1. Oke, ya. Hmm. Oke, Ya. Ya, matur nuwun. oke, sami-sami Bapak. Bapak Ibu, Saya apakah tanya Mbak oke, Rahma, boleh Bapak? untuk Skopus yang tidak berlisensi, itu berarti tidak bisa untuk mencari artikel jurnalnya, Mbak. Betul, Berarti Bapak. Hanya bisa mencari jurnalnya. nama jurnalnya saya. Oh, Jurnal. gitu. Terima kasih. Lanjut. Oke, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ya, kalau searching jurnal untuk yang gratis itu bisa menggunakan SC, SCI, Kayak, ya, Sky Hub ya, oh ya. ya, Tapi itu yang mungkin 10 tahun ke belakang itu free, tapi yang 5 tahun ke belakang biasanya bayar gitu. oke, Itu betul Bapak. mensiasati gimana supaya bisa dapat free gitu. Untuk artikel yang close access mungkin yang dimaksud ya Bapak? Ye, ye, Oh ya. ye. Nah itu caranya benar melalui Simago tadi sebentar. Jadi salah satu langkahnya itu bisa melalui Simago. Atau Bapak Ibu nanti, bentar, saya misal contohkan yang ini, nggih.
Bapak Ibu, kita ambil. Misalkan ternyata PDF ini, artikel ini per case, berbayar dia. Kita kan tentunya pengennya menghemat biaya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membayar, dipersilahkan begitu. Kalau tidak mau membayar, Bapak Ibu copy doinya, kemudian masukkan ke Skyhub. Ah, Nah, di Skyhub ini nanti, ya, tinggal dipastekan doi, di open. Kalau ternyata tidak bisa kayak gini, Bapak Ibu, ada satu langkah lagi. Nanti Bapak Ibu copy dari judul sampai dengan autornya, di copy kita pastekan di Google. Paste di Google, kita cari yang dari ResearchGate. Nah, ini karena dia baru gitu, Bapak Ibu, biasanya belum ada dari hmm. ResearchGate-nya. Kalau seperti ini, Bapak Ibu lupakan aja, karena masih ada banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Gitu, Bapak Ibu. Eh, itu Skyhub itu kan sifatnya ilegal ya Bu, iya. Itu pengaruhnya ke nanti kredibilitas dari artikel yang publish bagaimana Bu ya? Oke, Karena kalau di luar, sumbernya dari sini. nggih, Bapak. Kalau di luar negeri itu ilegal. Tapi kalau di Indonesia, ini masih belum ilegal, Bapak. Jadi nggak masalah, gitu, Bapak Ibu. Lagi ini masih diperbolehkan, kita pakai aja, Bapak Ibu. Eh, gitu. Iya. Jadi kalau Aman, Bapak. udah nggak ada nanti alternatifnya itu ya langsung ke Google ya di copy semua Iya. dengan Betul. ini. Kalau masih belum tembus bagaimana nih Nah itu Pak, nanti alternatif kalau lain? kita terlalu lama mencari, gitu, mencari referensi ini, itu akan memakan waktu. Sebaiknya kita lupakan aja Bapak, Oh gitu. ya, 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 ya. Nah, Jadi dengan cara supaya cepat shortcut ya untuk dari rumah Kak apa iya. dari rumah kok Scopus ya shortcutnya di situ ya. Ya Bu ya Nah, sama ya Bu iya, Ramah ya sama Pak Hafiz ya shortcut di situ ya dibantu. iya, betul Oh Bapak. ya oke. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Monggo, Saya Bapak Ibu. saya Bu kalau tidak ada yang bertanya. Oke, Bapak, silakan Bapak. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana kita bisa mengetahui itu sebuah artikel disitasi oleh Scopus dan WOS. Jadi satu artikel kita bisa dapat dimuat oleh WOS dan juga Scopus. Ya, maksud saya begitu. Karena saya ini ada tulisan di Scopus, tapi di Sinta saya belum ada WOS, masih kosong. Jadi kan biasa itu ada satu artikel sudah bisa di WOS yang citasi juga Scopus sekaligus. Jadi dua kita dapat. Ya. Mungkin ada triknya, Bu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu itu juga harus ngecek kalau dari WOS itu. Gitu, karena mereka terpisah gitu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ngecek satu persatu di WOS-nya juga, baik di WOS maupun di Scopus-nya. Apakah artikel tersebut terindeks baik di WOS ataupun di Scopus. Begitu Oh, Bapak Ibu. jadi jurnalnya yang kita cekin, Ibu, bagaimana maksudnya? Ya, bisa. Start. Bisa melalui jurnal, Bapak. Nama jurnalnya. Nah, nanti dipaste di sini, di WOS kita cari. Oh, ternyata dia terindeks. Kemudian di Scopus juga ternyata dia terindeks. Ambil aja, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Di sini, di search jurnalnya. Begitu nggak, Bapak? Karena mereka itu terpisah, jadi kita harus cek satu persatu, Bapak. Iya. Mbak, kalau Web of Science juga ada yang bayar sama nggak bayar gitu. Please license apa nggak gitu. Kalau untuk WOS ini saya belum terlalu mendalami, Bapak Ibu. Nanti mungkin ada lisensinya juga nggak Bapak Ibu di sini? Nanti jadi rumah WOS ya Mbak, bukan rumah Iya, Scopus. betul Ibu. Nanti jadi rumah. Iya. Iya. Ibu. Nggih, Ibu. Mohon maaf nggih, Ibu. Nggak Mungkin apa-apa, saya juga nggak pernah soalnya makanya sekalian ada yang nanya nimbun aja.
Nggih. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tujuannya ke Scopus, ambil aja referensi-referensi dari Scopus. Karena itu akan memperbesar peluang Bapak Ibu untuk publish di artikel jurnal-jurnal yang terindeks Scopus begitu. Gitu, Bapak Ibu. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan Ibu. Mohon maaf saya coba untuk ini ya menanyakan detail. Berarti kalau misalnya saya mau ikut yang program Rumah Scopus itu yang berapa hari itu ya? 3 atau 4 hari itu ya? Nggih, 3 hari. 3 hari. Itu berarti sebelum saya ikut, saya sudah punya artikel untuk yang mau saya submit di Scopus dengan referensi jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, begitu kan ya? Oke, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Maksudnya gini, izin Kak. sebagai, nggih, Halo Kak, diterima. ya, maksudnya gini, tolong jelaskan tahapan apa yang nanti Yes. kan kita dapat pada saat di Rumah Scopus. Terus pada saat nanti kalau sudah selesai program itu, apakah nanti submitnya itu waktu kita masih mengikuti program apa di Rumah Scopus yang 3 hari itu, atau nanti submitnya sudah pulang kita masih mengedit-edit atau bagaimana gitu Kak. Jadi tahapannya itu ya. Nanti apakah itu sudah terus kita ikut program itu 3 hari berarti kita sudah otomatis nanti akan submit bareng-bareng sehingga kita harus ada di situ selama 3 hari dan atau bagaimana tahapannya? Mohon Oke, info. nggih, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi, Bapak Ibu nanti tahapannya ke sini, ke rumah Scopus ini, Bapak Ibu sebaiknya sudah mendapatkan hasil penelitian. Bapak Ibu sudah memperoleh data penelitian. Jadi sudah ada kesimpulan, itu akan lebih bagus Bapak Ibu. Jadi tidak harus papernya itu jadi gitu. Yang penting sudah ada hasil penelitian. Nanti di rumah Scopus itu 3 hari kita akan mengolah hasil data itu ke dalam bentuk paper. Ke dalam bentuk paper yang akan eh, memperbesar gitu nggih peluang kita diterima di Scopus gitu. Nanti di hari ketiga itu kita diwajibkan untuk submit Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada apa namanya timelinenya per harinya itu kita akan ngapain gitu. Nanti di hari ketiga kita wajib untuk submit. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan nanti setelah submit Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan selama 1 tahun gitu. Pendampingannya online Bapak Ibu. Misalkan ada sharing ternyata ada review dari editor atau ada apa namanya diterima gitu. Nanti kita akan sharing di 1 tahun pendampingan itu. Begitu Bapak Ibu. Bisa diterima Ibu? Lanjut lagi bertanya. Oke, boleh. Reviewernya itu bagaimana kalau lebih dari setahun? Artinya le- apakah pasti dalam setahun itu pasti akan sudah ada review balasan dari Scopusnya itu? Sudah pasti Bu, nanti biasanya proses review itu, jadi proses kita diinformasikan bahwa kita lanjut ke review itu biasanya ada 1 atau 2 hari dari jurnalnya. Baru nanti kita akan review. Dari review ke submit itu berkisar antara rata-rata itu 6 sampai 8 bulan atau bahkan ada yang 4 bulan. Tergantung kembali lagi kepada jurnalnya. Begitu Ibu. Oke. Nah, nanti setelah menunggu review itu, Bapak Ibu silahkan untuk menulis paper. Itu yang kami sarankan. Jadi jangan menunggu, tapi teruslah menulis paper. Begitu, Ibu. Maksudnya menulis paper perbaikannya hasil dari review dari waktu di Rumah Scopus atau artikel yang lain? Artikel yang lain, Bapak Ibu. Oh, artikel yang lain. Ada trik and tipsnya begitu, Bapak Ibu. Supaya kita cepat dalam menulis paper. Oh, satu lagi. Kalau tadi kan sudah memberikan triks bahwa kalau mencari referensi artikel yang bisa lolos Scopus, berarti mencari referensi jurnalnya yang juga berindeks Scopus. Selain itu, apalagi Kak? Maksudnya biar nanti pada saat di Rumah Scopus, artikel kita itu sudah hampir mendekati kriteria Scopus. Misalnya metode penelitian, apakah harus mix method misalnya, atau tema penelitian apa yang disukai oleh Scopus yang ini, gitu Kak. Selain referensi tadi jurnal, bahwa referensi yang kita pakai itu adalah jurnal yang harus berindeks Scopus sehingga kita harus cek-cek satu itu. Itu kan benar kita inilah. Yang lainnya gimana? Metode mungkin atau tema penelitian yang gampang untuk bisa lolos Scopus.
Iya, Demikian Kak. iya, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu kalau ini nanti saya jelaskan satu persatu begitu nggak akan terlalu panjang. Jadi mungkin saya persingkat aja. Nanti di selama 3 hari camp itu kita juga akan membuat judul yang menarik gitu. Itu juga akan memperbesar peluang kita keterima gitu nggak. Publish di jurnal-jurnal terindeks Scopus. Kemudian yang kedua tadi, referensinya itu referensi-referensi terbaik dari Q1, Q2 yang publish di Scopus, begitu. Kemudian yang ketiga, nanti referensi dari paper Ibu, itu silahkan ada sekitar 35 sampai 50 referensi, begitu Ibu. Dan juga biasanya kita tawarkan novelty dari Bapak Ibu. Nah, itu juga akan perbesar peluang Bapak Ibu. Begitu nggak Ibu? Mungkin singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan didetailkan kalau Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti kelas online atau kelas offline-nya. Baik Kak, makasih. Dan Ibu, mohon maaf karena itu terlalu panjang kalau saya jabarkan satu persatu begitu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ini yang terakhir, Mbak. Boleh, silakan Bapak. Ya. Cuma minta informasi ini. Saya baru lihat pengumuman Scopus ada tanggal 16 offline. Apa masih ada kegiatan offline setelah tanggal 16 sebelum bulan puasa, Mbak? Masih ada Bapak, kami di bulan puasa tetap membuka begitu nggih Bapak, meskipun bulan puasa. Nah, nanti sambil belajar sambil ini nggih berpuasa gitu. Kami tetap buka Bapak selama bulan puasa. Jadi kami tunggu Bapak Ibu nggih kemari gitu. Begitu Bapak, Ya, kasih saya banyak, Bu. diterima. Ya, kasih, Bu. Siap Bapak. Sama-sama. Saya menjawab pertanyaan dari kolom chat nggih Bapak Ibu. Ini apakah nanti saat pembimbingan akan dibantu memilih jurnal tujuan? Ya, akan kami dampingi Bapak Ibu sampai submit begitu. Jadi kita dampingi sampai submit. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Begitu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Sudah tidak ada, Bapak Ibu? Mbak Hadian dong, tanya boleh nggak sih Mbak? Boleh, silakan Bapak. Mbak ini Hadian, Hadian. Oh, iya, iya, iya. Silakan Mas. Mohon maaf. Di grup itu ada beberapa kali kan Mbak, Bapak Iya, Ibu, iya. Bapak Ibu member Rumah Skopu tuh tanya tentang ini. Kalau Q1 berapa sih Mbak biayanya? Kalau Q2 berapa sih biayanya? Hah, itu kan ada sering tuh di grup. Mungkin Mbak Aulia sama Mas Hafid bisa menjelaskan mungkin soal biaya itu begitu Mbak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mohon maaf Mas, saya kira Bapak ini. Nggih. Bapak Ibu, untuk harga begitu nggih. Q1, Q4 itu bervariasi. Ada yang gratis, ada Q1 yang gratis, itu juga bisa. Ada juga Q1 yang berbayar. Kalau Q1 itu rata-rata memang agak sedikit mahal Bapak Ibu. Biasanya ada di 40 juta ke atas Q1, Q2. Kalau Q3, Q4 itu biasanya lebih murah, lebih terjangkau Bapak Ibu. Biasanya ada di bawah 20 jutaan. Nah, bahkan nanti Bapak Ibu ada yang gratis. Gitu. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Uang itu cuma kertas gitu ya Bapak Ibu. Jadi aman. Nanti kita kalau secara offline akan kita dampingi. Bapak Ibu mau cari yang harganya berapa atau mau cari yang gratis, kita akan kita dampingi. Karena kan kita secara langsung berhadapan gitu, nggih, Bapak Ibu, lebih enak, lebih sharingnya lebih ngena gitu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sudah terjawab ya terkait pertanyaan tadi. Mbak, boleh saya ada satu lagi? Boleh, Nah, monggo Ibu. ya, ini eh, terkait pencarian referensi lewat scopus.com itu. Kan di sana pakai ID lembaga atau harus pakai ID pribadi atau Oke, bagaimana sebaiknya? kalau jadi Bapak Ibu bedakan ID Scopus dan juga akun Scopus license nggih gitu nggih. ID Hmm, Scopus itu diperoleh ketika Bapak Ibu sudah submit dan publish di Scopus. mm-mm.
akun lisens itu biasanya universitas yang berlangganan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Akun ini berlangga, akun yang saya pegang ini ternyata universitasnya telah berlangganan di Scopus. Nah, nanti bisa pakai email universitasnya. Gitu, kita login pakai email universitas. Nanti bedanya di sini akan muncul search-nya ini, yang paling gampang itu. Nah, nanti Bapak Ibu tanyakan ke universitas, apakah universitas perguruan tinggi kita itu berlangganan ke Scopus, gitu. Begitu Kalau Ibu. tidak gimana? Kalau Kalau tidak gimana, Mbak? kalau tidak, nah itu Bapak Ibu kalau punya teman yang mungkin sedang menjadi dosen di universitas, misal Universitas Gadjah Mada, UGM, UNY atau UI gitu, Bapak Ibu bisa pinjam atau pinjam ke anaknya itu juga boleh. Begitu Oh Ibu. gitu. Kalau di rumah Scopus sendiri bisa nggak memfasilitasi itu? Bisa kalau Ibu ikut offline. Gitu nggak Ibu? Oh gitu. Iya, saya Karena kalau ikutnya. offline nanti dapat 1 bulan Ibu. Jadi tadi itu saya tanyakan ke tempat saya mengajar itu. Katanya lembaga kita belum punya, harusnya pakai pribadi gitu. Kalau pakai pribadi berarti kan kitanya harus masuk dulu ke apa harus ada tulisan yang masuk gitu kan. Betul. Problem kita Betul belum Ibu. masuk ke. eh, eh. Jadi jadi gimana solusi? Maksudnya kan kita Ada pengen cari referensi yang kursusnya. bagus gitu. Nah, Astagfirullah. itu Ibu. Itu juga Kursus menjadi ada tantangan kursusnya. sebenarnya, Bapak Ibu. Karena memang di e-commerce gitu emang ada yang menjualkan. Tapi kami tidak bisa menyarankan karena ditakutkan nanti e-commerce itu kadang ada yang menjual akun misalkan berbayar gitu. Ditakutkan nanti cuma 7 hari begitu Ibu. tujuh Oh hari gitu. bisa apa namanya bisa mengakses search-nya. Bu, saya beli di uh, mana Shopee 6 bulan 150 kok bisa sampai sekarang. Oh Nah, bisa. itu mungkin bisa saling Cari di sharing dulu Ibu. Shopee aja. Karena kalau dari saya Tolong eh, akunnya dong, tolong akunnya. Yang berhasil beli di Shopee, tolong di-chat dong akunnya. Iya. eh ini soalnya pakai HP saya nggak bisa copasnya. Kak, izin bertanya siap, lagi ya. boleh sedikit? Boleh Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir nggak Ibu? Karena juga sudah Iya, terbatas ini. Begitu. Kak. Iya, sedikit aja. Kak, sesuai pengalaman, kalau kirim ke Scopus yang berbayar dibandingkan dengan Scopus yang tidak berbayar atau yang gratis tadi, itu lebih cepat publishnya itu yang mana ya, Kak? Oke, lebih cepat publish yang mana gitu gitu. Sebenarnya juga bergantung juga karena kalau biasanya orang-orang itu Ada submit diskon gitu, Kak? yang tidak berbayar. Nah, karena kan mencari yang gratis gitu, enggak Ibu. Jadi nanti ketika banyak yang submit di situ, maka prosesnya akan Saya lebih tulis di kolom chat ya. lama. Saingannya akan lebih. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi nanti apa namanya saingannya akan lebih banyak Bapak Ibu ketika kita submit di jurnal-jurnal yang gratis. Karena kan orang-orang kan pasti berpikir, oh ini lebih murah gitu ya. Tapi belum tentu juga Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memastikan mana yang lebih ini, mana yang lebih cepat gitu. Kalau kita belum mencoba. Makanya Bapak Ibu harus mencoba. Gitu nggak Bapak Ibu? Baik, terima kasih, Oke. Kak. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mungkin berhubung ini waktunya sudah masih selesai. kalau Ada satu tambahan lagi Mas Afif? pertanyaan, Mbak Aulia. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu dari Ya. Bapak Siswandi Sululing. Maaf Mas, izin bertanya cara kutipan nama orang kemudian tahunnya dikurung dengan menggunakan Mendeley Stop. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Siswandi. Izin saya screen dulu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau mengutip kemudian menggunakan menurut, kita cari dulu kalimatnya Bapak Ibu. Bebas, kita copy.
kita pastekan. Kemudian jangan lupa kita kasih kutipannya, masuk ke reference, insert citation, butuh Mendeley, sudah berwarna biru. Kalau kurang yakin kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita set, ubah stylenya terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini kan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan rubah manual. Kita copy namanya terlebih dahulu, taruh di depan. Kemudian untuk menghilangkan namanya di dalam kurung, silakan Bapak Ibu klik yang ada di dalam kurung. Yang awalnya insert berubah menjadi edit citation, Bapak Ibu. Kita klik edit citation, akan muncul pop-up seperti di layar. Kita klik autornya. Nah, kemudian kita klik suppose author. Tinggal kita oke. Nanti langsung yang dikurung hanya tahunnya, Bapak Ibu. Untuk kutipan di depan. Seperti itu dari pertanyaan Bapak Siswandi. Seperti itu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang lainnya yang belum terjawab, kita akan kembali lagi webinar sharing session di pertemuan Kamis minggu depan, jam setengah 4 sampai jam 5 WIB. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktu saya kembalikan ke Mas Handian. Terima kasih Mas Hafid, Mbak Aulia, dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk berdiskusi dalam webinar sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi. Namun tidak perlu khawatir, untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu ada 2, ada pendampingan secara online atau kelas online dan pendampingan secara offline atau camp. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Saya jelaskan secara singkat program camp. Untuk yang pertama program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari serta fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Dengan membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper, langsung submit ke Scopus. Selanjutnya setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan, secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 14 Februari atau besok pagi. eh, Kemudian untuk bulan Februari ada di tanggal 21 dan tanggal 28. Untuk pendampingan offline atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4.500.000 rupiah. Dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, Bapak Ibu bisa mengikuti program kami yang kedua yaitu kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif dengan target minimal bisa submit 1 paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik sama seperti di camp, namun kami sampaikan secara online, mulai dari menetapkan judul dan topik yang menarik sampai dengan submit paper di pertemuan ke-8. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus yang bisa diakses Bapak Ibu untuk selamanya dan ditonton berulang-ulang dan bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Selain itu, Bapak Ibu juga akan dapatkan sertifikat
setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online terdekat ada di tanggal 7 Maret untuk pertemuan pertamanya dan 20 Maret untuk pertemuan terakhir sesi submit paper. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000, namun harga akan ada diskon menjadi 999.000 saja. Terus bagaimana jika ingin mendaftar, Bapak Ibu? Pertama masuk ke rumahskopus.com, kemudian scroll ke bawah sedikit, ada pilih course pendampingan. Bapak Ibu pilih yang online atau yang offline. Saya contohkan dulu untuk yang online. Klik daftar. Selanjutnya Bapak Ibu pilih kelas online batch 19 atau 20. Selanjutnya isi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah. Selanjutnya klik daftar sekarang. Maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya untuk yang offline, untuk bulan Februari ini ada di tanggal 14, 21, dan 28. Kemudian di bulan puasa, bulan depan, ada di tanggal 7, 14, dan 21. Saya contohkan untuk yang camp batch 121 besok pagi. Di bagian bawah ada tombol hijau gabung camp. Selanjutnya isi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah, afiliasi juga diisi, kemudian klik daftar sekarang, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan seputar kelas online dan camp? Silahkan. Kak, kalau yang kelas online, apakah harus Ya. sudah punya hasil penelitian juga? Baik Ibu, eh, tentunya jika sudah ada hasil riset lebih bagus karena targetnya bisa sesuai dengan target Ibu. Jadi di sesi ke-8 nanti hasil riset tersebut bisa langsung disubmit. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silahkan. Ada Mas, jadwal tanya Mas. game tanggal 28, Pak. Baik Bapak, untuk Februari tanggal 28 masih tersedia Bapak. Kasih Pak. Tanggal 14, 21, 28, kemudian di bulan Maret ada di tanggal 7, 14, dan 21. Begitu Bapak. Iya, kasih banyak Pak. Sama-sama Bapak. Selanjutnya Bapak silakan. Tanya Mas, saya itu kan daftar pendampingan online ya, yang Ya, 3 hari yang lalu. Berarti ini ya. saya pertemuan pertama ini ya, pendampingan Eh, online. betul, nanti malam Bapak. Oh, nanti Betul malam. Ini Bapak. bukan ya? Oh, Bukan Bapak, ini sharing session oh, Bapak. Kalau oh, gitu ya. sharing session itu bisa diikuti setiap hari Kamis Bapak, bebas untuk Oh semua ya. member begitu. Hmm. Kemudian untuk yang peserta online nanti akan ada webinar khusus. Untuk batch yang ke-18 akan dimulai nanti malam. Untuk linknya nanti akan kami share di dalam grup. Jika Bapak belum masuk ke dalam grup, mohon ditunggu karena sekarang masih dalam proses untuk menginvite satu persatu peserta kelas online untuk nanti malam. Begitu Bapak. Oh ya, terima kasih Mas. Oke, Bapak Ya. sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir dan ikut berdiskusi.